Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan akhiran NIM 15. Kali ini saya akan membahas kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan 188 korban pada tahun 2022. Adapun di kasus ini terdapat orang-orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah orang-orang terdekat anak tersebut. Adapun permasalahan dalam kasus ini, adanya banyak faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual, mulai dari pola asuh yang keliru, ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, hingga kurangnya kesadaran budaya. Mengapa kasus ini dilarang dalam Islam? Karena kejahatan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi. Dari total 4.683 kasus, sebanyak 834 kasus merupakan kejahatan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak masih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak berdampak negatif yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban kekerasan terhadap anak dapat mengalami trauma, depresi, gangguan perilaku, hingga gangguan kesehatan fisik. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan buku Hak dan Perlindungan Anak, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan buku Hak dan Perlindungan Anak, dalam Islam, pandangan Islam tentang perlindungan dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya, halaman 49, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak adalah penyalahgunaan anak sebagai alat pemuas hasrat seksual seseorang. Kejahatan seksual itu berawal dari pelecehan seksual dan berujung pada hubungan seksual yang nyata dengan anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak berdampak negatif bagi anak, seperti rasa jijik yang berlarut-larut, rasa terhina, dan direndahkan harga dirinya yang tidak berkesudahan. Bahkan, kelak sampai dewasa akan tetap ada trauma. Pada posisi lain juga, kekerasan seksual berdampak buruk bagi fisik pada anak, antara lain robeknya selaput darah atau bakarah, dan kemungkinan penularan seksual sifilis dan gonore. Islam sangat keras dan tegas menyikapi praktik kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak-anak. Dalam Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak hukumnya haram, sebab dampak yang besar dari tindakan tersebut, menurut ulama, pelaku kekerasan seksual dalam Islam dikenakan hukuman yang sangat berat. Lebih jauh lagi, dalam Islam, tindakan kekerasan seksual dekat dengan kejahatan zina yang memiliki konsekuensi hukum yang berat dalam Islam. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan satu konsekuensi hukum yang berat dalam Islam. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk persetubuhan yang tidak sah, baik secara hukum maupun secara moral. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Ad-Dibaj, jilid 4, halaman 20, bahwa tindakan pelecehan seksual termasuk dalam kategori zina majazi, yaitu perbuatan yang menyerupai zina tetapi tidak memenuhi unsur-unsur zina hakiki, yaitu adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Adapun sikap Islam dalam kasus ini, Islam sangat mengharamkan pelecehan seksual dengan bentuk atau melalui media apapun. Al-Quran melarang tindakan yang mendekati zina, apalagi pelecehan seksual terhadap perempuan. Solusi untuk mengatasi kasus ini, untuk penanganan sendiri yang dilakukan oleh unit PPA Polda NTB, dalam hal ini tentang sistem peradilan pidana anak, ada beberapa lembaga instansi terpadu yang menangani, terlebih yang menjadi korbannya adalah anak-anak di bawah umur.
Untuk itu harus ada pendampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, supaya mereka paham karena masih terkendala komunikasi. Dari orang tua, lembaga terkait pendampingan secara aturan harus didampingi pekerja sosial dari dinas sosial. Katanya, selain itu, mereka juga akan melakukan penelitian sosial terhadap anak, melihat bagaimana aspek lingkungannya, apakah lingkungan juga berpengaruh sehingga anak itu menjadi korban dan bagaimana kondisi pengasuh anak orang tua. Nantinya pendamping ini akan membantu proses komunikasi korban dengan penyidik sehingga dapat menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam penyelidikan dan terungkap pembuktian kasusnya. Karena kekerasan seksual sering sekali tidak ada saksi yang melihat, kalau ada tentu tidak akan terjadi peristiwa itu yang menjadi permasalahan tersendiri bagi ungkap kasusnya. Terangnya, oleh karena itu, pihak kepolisian juga menggunakan Scientific Crime Investigation atau SCI untuk mencari ruang-ruang pembuktian terhadap peristiwa tersebut. Tak hanya itu, digunakan juga psikolog agar bisa mengungkap trauma yang dialami oleh korban. Kemudian, kepada siapa yang dipersangkakan melakukan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, itu bisa berbantu dengan hadirnya seorang psikolog. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak itu bisa berbantu dengan hadirnya seorang psikolog. Upaya terakhir yang dilakukan jika korbannya menimbulkan kehamilan digunakan metode pembuktian dengan melakukan tes DNA. Apabila akurat hasilnya, maka terhadap seseorang yang diduga melakukan itu bisa kita mintakan pertanggungjawaban hukum. Adapun dalil yang mendukung kasus ini yaitu artinya Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Sebagian lainnya berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadis. Semua yang tersebut itu merupakan zina majazi. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari kasus ini yaitu kasus kekerasan seksual terhadap 188 anak di NTB merupakan peristiwa tragis yang mengungkap kejahatan seksual yang sistematis dan melibatkan beberapa pelaku, baik individu maupun kelompok. Kasus ini menarik perhatian besar karena jumlah korban yang sangat banyak dan fakta bahwa pelaku yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk orang. Secara umum, kesimpulan dari kasus ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap seksual anak, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap lingkungan sosial dan keluarga. Penegakan hukum yang tegas dan memulihkan psikologis bagi korban juga menjadi hal yang sangat krusial. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, terutama orang tua, untuk melindungi anak-anaknya. Baik, sekian analisis kasus yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.